Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana bihi mahajjatul bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Fi Akhiriz Zaman wa Malahim Al-Kubra, tulisan Muhammad Ahmad Mubayyad. Tanda-tanda, temanya adalah tanda-tanda kecil yang sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis dan Al-Quran. Ini saya ulang lagi, Fi Akhiriz Zaman ini buku akhir Mausu'ah Fi Akhiriz Zaman ini, ensiklopedia akhir zaman ini lanjutan dari kajian At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Ini halamannya Pak, dia buku itu halamannya 1200 halaman. 1200 halaman. Ini sudah halaman ke 280. Berarti kan udah panjang tuh Pak ya. Panjang. Ini tanda-tanda kiamat kecil. Kiamat kecil berarti sebelum kiamat besar. Kalau bedanya kiamat kecil dengan kiamat besar, kalau kiamat besar semuanya binasa. Kalau kiamat kecil tidak semuanya binasa, tapi binasa juga, tapi hanya sebagian kecil. Terus kalau sudah dijelaskan oleh Nabi tentang tanda-tanda kiamat kecil ini, kita harusnya menghindari biar kita enggak kena kiamat kecil ini. Kalau kita kena kiamat kecil ini, berarti kiamatlah untuk diri kita sendiri. Kalau bisa keluarga kita, diri kita, lingkungan kita jangan sampai kena kiamat kecil ini. Karena kita bisa menghindari sebenarnya. Baik. Ini nomor ke-17. Dia tanda-tanda kiamat kecil ini ada 36. Ada berapa Pak? 36 menjelaskan dalam hadis Nabi. Ini tanda yang keberapa? 17. Pertama, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Itu tanda kiamat kecil. Dia bukan ahli, akhirnya diberikan amanah itu kepadanya, akhirnya terjadilah kiamat. Kiamat di tempat dia sendiri. Itu Pak ya. Terus yang 18, pasar-pasar berdekatan. Itu tanda kiamat kecil. Nanti kita jelaskan satu. Pasar-pasar berdekatan. Dulu memang pasar-pasar jauh-jauh, sekarang dekat. Online pun bisa. Itu kan dekat tuh namanya. Kemudian yang ke-19 ini kan terjadi kan? Ini kan. Terus yang 19, tersebarnya dusta. Di mana-mana orang bohong, gampang sekali berbohong. Kalau dulu orang takut berbohong. Berbohong itu termasuk dosa besar. Dosa besar bohong itu sebenarnya tergantung dampaknya. Kalau dampaknya besar berarti dia jadi dosa besar. Kalau bohong dampaknya kecil, jadi dosa kecil dia. Kalau bohong dampaknya menengah, jadi sedang dia. Itulah kira-kira Pak. Tapi orang, kalau ulama membagi dosa itu cuma dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa menengah enggak ada. Berarti dusta itu dia termasuk dosa besar kalau dampaknya besar gitu. Terus mengucapkan salam hanya kepada orang tertentu. Orang mengucapkan salam hanya kepada kloninya saja. Kalau bukan bestinya, nah, mana ucap salam? Besti itu apa Pak? Besti kelompoknya. Gitu. Ini menandakan bahwa Islam itu sudah terpecah.
Kemudian 21, istri membantu suami dalam urusan dagang. Apa salahnya ya? Nggak ada salahnya kan? Tapi ternyata kalau perempuan sudah masuk ke urusan perdagangan, itu menandakan bahwa perdagangan itu sudah mulai dimasuki oleh fitnah. Bapak misalnya ya, bapak dagang nih, itu ada istri bapak. Kadang yang dicari orang itu bukan dagangan bapak, tapi apa? Istrinya. Dia istrinya cantik, sana aja lah kita. Udah mulai. Jadi tidak orang biasanya kalau meluluskan tender itu ada, kalau ada perempuannya lolos ya, lancar ya. Kalau nggak ada perempuannya agak sendat ya. Apa hubungan jual mobil dengan perempuan seksi? Apa hubungannya? Untuk ngapain tuh perempuan berdiri-berdiri depan mobil? Apa hubungannya tuh? Biar laris manis. Nah itu, kalau perempuan sudah masuk ke situ terjadilah fitnah. Ya kan? Anda ada hubungannya Pak? Ya Pak ya? Orang jualan mobil tapi perempuan cantik. Berdiri-diri depan tuh. Apa hubungannya? Jualan sapi. Apa hubungan sapi dengan perempuan tuh? Gitu. Oh, iya. Karena taunya itu bahwa perempuan itu bisa menggoda, ditaruhlah sama orang perempuan di situ untuk melariskan dagangan. Itulah kiamat. Kiamat kecil namanya itu. Lanjut. Maraknya penipuan dalam bisnis. Wah, banyak sekali penipuan dalam bisnis. Terus pudarnya nilai agama dalam menilai hak dan batil. Orang bilang, kalau ini jangan bawa-bawa agama nih. Dalam politik jangan bawa-bawa agama. Dalam ekonomi jangan bawa-bawa agama. Itu. Jadi orang menilai sesuatu itu bukan melihat dari kacamata agama, tapi menurut keinginan nafsunya. Itu sudah kiamat. Berikutnya, maraknya perbuatan amoral. Kata-kata jorok, kata-kata keji sudah biasa aja. Misalnya mohon maaf ini perkataan misalnya anjir. Itu udah jadi semua orang tuh udah ngomong itu tuh. Anjir itu apa itu? Kan jorok itu. Aslinya dari kata apa Pak? Anjing. Kemudian dirubah menjadi anjir. Saya mendengar mahasiswa gitu, jangan ngomong gitu kata saya. Saya kalau lewat tuh mahasiswa tuh gampang dia ngomongnya itu. Dia bilang, jangan ngomong itu. Dah, kita mulai dari yang ke-17 tadi Pak ya. Apa yang pertama 17 tadi? Menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dalam Ar-Raqaiq hadis nomor 6469 dari buku Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadisnya, jika amanah sudah disia-siakan, iza wusidal amru min ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau amanah diserahkan ke bukan ahlinya, maka tunggulah hari kehancurannya. Seorang badui Arab bertanya kepada Nabi, bagaimanakah cara menyia-nyiakan amanah itu? Yang dikatakan orang menyia-nyiakan amanah bagaimana ya Rasulullah? Beliau menjawab, jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi banyak sekarang Pak, bukan sekarang ya. Ya bukan sekarang betul gak? Kuliahnya beda, rata-rata gitu. Jurusannya beda, kemudian kerjanya beda. Karena tidak ada lagi pekerjaan, terima saja. Itu tanda-tanda hari kiamat. Banyak sekali, udah marak banget begitu. Marak banget begitu. Jarang yang sesuai dengan keahlian. Misalnya nih Pak, yang ustadz jadi politikus, yang kuliah hukum jadi ustadz. Banyak kan gitu kan? Yang artis ikut-ikutan jadi ustadz. Harusnya di artis saja. Yang ustadz jadi artis. Balik-balik dah. Ustadz jadi artis. Ya kan?
Nah, jadi pelawak juga sekalian. Seorang ini jadi pelawak enggak? Enggak kan? Sesekali aja melawak. Jadi Pak, itu kalau yang bukan ahlinya banyak sekali sekarang gini Pak ya, apa namanya itu ya? Dia nggak pandai sebenarnya, tapi karena keluarganya atau bisa jadi karena itu kan Bapak ada sambung-sambung tak kemana-mana tuh pergi itu. Tapi bisa masuk, ya kan? Karena ada Bapak ordal, orang dalam bisa masuk. Padahal dia tidak ahli di situ. Mohon maaf ini mungkin dari dulu kejadiannya. Kalau kepengen masuk ASN, padahal dia nggak hak dia bisa sogok masuk. Itu tanda apa Pak? Bisa nggak dihindari sama pribadi kita tuh Pak? Bisa. Kalau kita masuk dalam ranah seperti itu berarti terjadi kiamat namanya. Apa namanya Pak? Kiamat. Lama-lama nanti akan hancur juga. Lanjut, Rasulullah bersabda, sebelum kemunculan Dajjal nanti, kata Rasulullah, terdapat tahun-tahun yang dipenuhi oleh banyak penipuan. Di dalamnya orang-orang yang jujur didustakan. Dia jujur tapi tidak dipakai. Ada kan? Nampak nggak sekarang? Dia agak baik tapi tidak dipakai. Sebaliknya tukang dusta, ini yang dipakai. Tukang kibul berkali-kali dikebulin, pakai terus. Orang yang baik, buang saja. Udah kejadian kan nih? Bapak pada takut yang ngomong ya. Jangan sebut nama, bilang aja sudah atau belum nih. Tuh kan. Orang yang amanah dianggap berkhianat. Sebaliknya tukang khianat diberi amanah. Gitu Pak. Terus sementara pada saat itu golongan Ruwaibidah banyak yang angkat bicara. Kata Nabi Ruwaibidah. Nanti sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah Ruwaibidah?" Istilah itu Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Rasulullah menjawab, mereka orang-orang fasik yang berpercaya mengenai urusan umat. Dia orang fasik. Orang fasik itu apa Pak? Tahu kebenaran tapi tidak menjalankan. Dia tahu sholat tapi enggak sholat. Sholatnya kadang-kadang hanya pencitraan saja. Setahun sekali atau 2 tahun sekali. Pakai sorban besar-besar, pakai jubah dalam-dalam. Gaya. Kalau pas musim politik, masuk masjid loh, masuk got tuh udah tidak zaman lagi. masuk masjid. Malahan orang non muslim jadi Pak Kiai. Kan itu kan dulu ceritanya kan kiai yang tertukar Pak. Bapak nggak paham dulu Yang non muslim ngurus orang Islam. Yang orang Islam ngurus non muslim. Itu kan kiai yang tertukar namanya deh. Bapak nggak paham ya? Susah saya sebut namanya. Jangan, saya takut. Itu kan berubah begitu aja. Berubah. Yang berkhianat dianggap jujur. Yang jujur dianggap khianat. Itu sekarang bolak-balik pusing kepala kita. Yang orang baik tidak diangkat. Yang nggak baik malah itu yang dielu-elukan. Kok otak orang sunsang semua ya? Sunsang namanya Pak. Bolak-balik. Ruwaibidah banyak kata Nabi pada masa itu. Sahabat bertanya, apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Ruwaibidah itu adalah orang fasik tapi berbicara, dan malahan omongan dialah yang didengarkan, yang dipercaya. Harusnya kan Pak, yang didengar itu adalah orang baik yang mengarahkan kepada kebaikan, tapi orang nggak suka, orang tidak suka. Ya orang suka Pak kalau orang-orang fasik yang berbicara.
Kalau Coldplay yang konser rame, kalau Sakroni Hidayat konser dikit, rame juga Pak ya. Sampai sekarang rame. Cuman nggak bayar uang apa? Tiket 11 juta. Coldplay 11 juta mau orang bayar. Sakroni Hidayat gratis, ada mau datang. Lanjut dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kapan kami bisa meninggalkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Jadi Pak, ini karena saking banyaknya kemungkaran, kalaupun kita yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita nanti yang menjadi korban. Sahabat bertanya, kapan kami bisa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak, harusnya kan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan harus Pak ya, harus terus menerus gitu Pak ya. Kalau nggak dikerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, udahlah habis kan. Terus apakah nanti kami tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar? Kapan itu terjadi? Apa kata Rasul? Jika muncul di tengah-tengah kalian perkara yang pernah terjadi pada masa Bani Israil. Berarti dulu pernah juga terjadi, habis itu dihilangkan. Berarti tanda-tanda kiamat kecil itu bisa muncul, bisa hilang. Dulu pernah terjadi pada masa Bani Israil, habis itu dihilangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak itu jangan kayak gini, kayak jangan orang pasrah. Berarti kalau sudah tanda kiamat kecil, udahlah tunggu aja lah kiamat besar. Enggak begitu. Kiamat kecil muncul bisa dihilangkan. Atau kan ini hadis ini, dulu pernah terjadi pada masa Bani Israil, yaitu kerusakan moral orang tua mereka. Orang tua mereka itu minum minuman khamar aja kerjaannya, lain-lain aja kerjanya, bukan mendidik anak. Moral rusak dari orang tua mereka. Pemerintahan dipegang oleh anak-anak kecil. Saya nggak membuat-buat hadis, memang ini hadis. Dulu Nabi bilang begitu. Itu kan? Itu tanda kiamat ini Pak. Ini tanda kiamat ini. Cuman Bapak nggak sadar aja, Bapak senyum-senyum aja. Ini tanda kiamat kecil ini. Baru kecil. Tapi lama-lama nanti besar. Itu kan? Ntar lagi cucunya naik tuh. Ntar lagi tunggu aja lah, ntar lagi. Pemerintah dipegang oleh orang tuanya sudah amoral. Kerjaannya itu bukan mendidik anak-anak, tapi apa? Kerjaannya bohong aja, berkhianat aja. Ya, anak sementara pemerintah dipegang anak kecil. Ilmu berada di tangan orang yang bermental rendah. Ilmu berada di tangan orang yang bermental. Jadi ilmu itu berada di tangan orang yang bermental rendah itu Pak. Mentalnya itu mental sayur. Udah jelas dia berilmu. Mental sayur, mental apa Pak? Ayam sayur. Udah jelas ini benar hak, tapi dia bobah sama dia. Gara-gara mentalnya mental kerupuk. Setiap disogok mau dia, melempem dia. Itu mental sayur. Dulu beda Pak. Dulu beda pada masa sahabat tabi'in itu Pak. Kalau benar-benar mereka siap mempertahankan walaupun mereka mati. Kalau sekarang Pak, orang berilmu Pak, demi kenyang perutnya dirubah-rubahnya ilmu. Orang kan tahu dia berilmu. Seorang profesor misalnya kan segala macam, tapi toleransinya ampun-ampunan. Nggak paham Bapak ya? Udahlah saya susah ya. Pakai baju kayak Santa Claus, nyanyi-nyanyi dalam masjid. Habis itu cium-cium. Apa ini? Toleransi ke 14, enggak begitu caranya. Nabi enggak pernah mengajarkan begitu, sahabat pun enggak pernah mengajarkan. Kita ini izah dengan keislaman kita. Jadi kalau bermental seperti ini, rendahan ini orang berilmu, akhirnya apa Pak? Kan orang tahu dia adalah apa Pak? Dia adalah panutan. Panutan kan? Kalau sudah dia begitu, orang-orang awam bilang apa? Oh begitu caranya. Nah itu kata orang awam kan? Itu Pak, 3 inilah perusak namanya kiamat kecil. Orang tuanya gimana Pak? Ya, orang tuanya gimana? Mabok-mabok, rusak moralnya, selingkuh, cari bini baru, itu aja kerjanya terus.
Mana tak tahu siapa tuh. Tadi bini baru kerjaannya tuh, kerjaannya hobi kan kemari, misalnya kan mancing atau kemana? Mancing jangan. Maaf kalau ada yang suka mancing atau apa. Iya boleh aja mancing terus segala macam itu. Cuma perhatikanlah anak-anak dan orang lain ini nggak peduli sama. Maaf salah ngomong saya. Nggak pernah maju dia pak, maju nyebur dia pak. Ya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Harusnya kan orang tua tuh penasehat pak ya, penasehat. Terus anak-anak itu jangan langsung dijadikan apa? Pemimpin. Sebab kalau dijadikan pemimpin, anak-anak itu sifatnya tergesa-gesa. Kalau mengambil keputusan tergesa-gesa, jangan dulu. Berikan dia matang dulu secara berpikir. Terus bapak tanya, Ustadz, itu Muhammad Al-Fatih, ini kan? Itu usianya 21 tahun tapi diangkat menjadi apa pak? Diangkat menjadi panglima perang. Tapi, mohon nih pak, secara berpikir Muhammad Al-Fatih itu sudah sangat matang. Dia nggak main mobil Tamiya lagi. Nah kan bapak tersinggung pula bapak nanti itu. Bukan itu permainannya, bacaannya bukan bobo. Dia sudah apa pak? Dia sudah ini kemana-mana jadi nyinggung. Tapi saya kan nyebutnya aman kan? Maaf kalau tersinggung nih. Apa? Muhammad Al-Fatih itu dari kecil hafal Quran, hafal hadis. Kemudian Muhammad Al-Fatih itu dia ahli dalam fikih. Secara berpikiran dia matang. Bukan kayak anak-anak sekarang usia 40 seperti usia 12 tahun. Kalau dulu 12 tahun seperti usia 40, matang cara berpikirnya, tahu dia dengan tanggung jawab. Yang dimaksud di sini anak kecil itu bukan masalah umur, Pak, tapi masalah apa? Kelakuan, pikiran, daya apa tuh? Daya cara pandang. Nah, itu banyak tuh. Banyak kan orang sekarang kerjaannya udah tua-tua tapi gaya ABG. Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Jangan Pak. Sini enggak ada. Usama bin Zaid 18 tahun, tapi cara berpikir matang. Jadi pemimpin besar, jadi panglima. Itu Jenderal Sudirman baru 30 tahun jadi jenderal besar, tapi matang cara berpikir, punya tanggung. Bukan masalah umur, tapi masalah apa Pak? Cara berpikir. Abizar, nanti Abizar nih Pak. Aku mendengar Rasulullah bersabda, apa yang lebih aku khawatirkan? Apa tuh? Ada yang lebih aku khawatirkan, kata Nabi SAW, terjadi pada umatku daripada Dajjal. Itu bahaya fitnahnya Pak. Tapi ada ternyata yang lebih dikhawatirkan Nabi. Apa itu? Jadi Nabi Muhammad setelah ngomong itu, dia nggak sanggup ngomong, kemudian Nabi Muhammad lari masuk ke dalam rumah. Abu Zar karena ingin tahunya dikejar Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi masuk rumah, dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang lebih kau ketakutan tadi? Coba sebutkan. Apa kata Nabi Muhammad? Rasul bersabda, mereka adalah pemimpin yang menyesatkan. Itu melebihi daripada Dajjal. Kalau Dajjal mungkin sebagian orang tahu itu Dajjal. Tapi kalau dia pemimpin, orang tahu nggak itu dia Dajjal? Nggak tahu, tapi dia menyesatkan. Oh itu bahaya juga. Hadis riwayat Ahmad. Itu gara-gara pemimpin yang kecil tadi. Jadi memang kalau belajar mausu'ah fi akhir zaman itu Pak, kita gini, Bapak takut-takut kan? Ini banyak ustadz ditangkap gara-gara ini. Mudah-mudahan saya nggak ditangkap. Tapi kan ini bacain hadis sih Pak ya. Karena sedikit-sedikit pasti menyinggung, pasti itu, nggak ada cerita nggak, pasti itu menyinggung. Yang tersinggung, ya terserah dia. Lanjut ke 18. Pasar-pasar saling berdekatan, tanda-tanda kiamat kecil. Pasar-pasar berdekatan. Nabi, hadis riwayat Ahmad. Ini yang ke 18.
hari kiamat tidak akan datang sebelum fitnah banyak bermunculan. Banyak kali fitnah, banyak kedustaan. Fitnah banyak, dusta banyak, pasar-pasar berdekatan. Ini yang pembahasan kita. Waktu semakin pendek serta banyaknya haraj. Apa tuh haraj itu? Maka ditanya kepada beliau, kepada Rasulullah, apa itu haraj ya Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan. Semuanya terjadi Pak, udah terjadi dari awal kita udah jelasin semua itu. Banyaknya muncul fitnah, orang gampang sekali buat hoax. Malahan itu Pak ya. Ada saya lihat situs yang menangkis hoax. Tapi saking banyaknya hoax situs itu kewalahan sendiri. Mana kewalahan malah yang menangkis itu malah yang KO dia. Karena saking banyaknya yang apa? Yang hoax. Pro ini buat apa? Hoax ini. Pro ini buat hoax. Sama-sama buat pusing kita mana yang betul nih. Yang menangkis-angkis, yang melihat ini hoax, itu dia capek sendiri ya, capek. Nah itu. Kemudian banyak dusta gampang sekali, malahan itu menjadi kebiasaan. Bapak-bapak udah tahu kalau musim kampanye, musim dusta nasional. Berdusta secara musim kampanye. Enggak orang baik, enggak orang jahat, tetap semuanya menjadi pendusta. Kalau enggak begitu, enggak menang. Itu menjadi apa? Kebiasaan. Dusta. Banyak sekali dusta bohong tuh Pak. Terus pas ditanya sama orang, Pak, Bapak kan janji kemarin bahwa akan membangun jalan di kampung kami. Dia bilang, kan saya tidak janji tahun berapanya. Itu kan dulu. Sekarang beda. Ada aja jawabannya habis itu. Sakit kepala kita. Janji sebanyak 48 janji, tak satu pun terpenuhi. Terserahlah. Malah bikin janji baru. Kalau enggak begitu, enggak bisa aja. Jadi dusta banyak banget. Pasar-pasar berdekatan. Ini cerita kita pasar-pasar berdekatan. Pasar berdekatan ya. Waktu semakin pendek. Waktu semakin pendek itu enggak ada berkahnya maksudnya. Kalau orang dulu misalnya kan ya Pak ya. Siapa misalnya? Syekh Abdul Qadir Jailani itu misalnya. Dia bikin buku, bukunya bisa terbaca sama orang sampai sekarang. Atau Imam Nawawi, umurnya karangannya itu melebihi daripada 4 kali lipat usianya. Umurnya cuma 30 tapi karangannya 120. Kalau ada usia orang 120 hanya menuliskan ulang pun tidak sanggup. Nah, itu kan orang-orang dulu begitu. Orang sekarang dibuatnya buku, walaupun dia pandai buat buku tapi orang baca malas orang baca. Imam Nawawi cuman buat buku namanya Arba'in an Nawawi, tapi hampir seluruh dunia membaca itu. Kan berkah. Orang sekarang ada nggak bikin buku dibaca terus sama orang, dijadikan pedoman? Ada. Habis selesai bukunya ISBN taruh dalam kamar sampai bulukan nggak dibaca-baca. Dia sendiri pun malas baca. Apa isinya ini? Nggak ada isinya. Kalau orang dulu Pak buku-bukunya baca. Itu namanya nggak berkah. Nah kita belajar apa Pak? Apa tuh? Nah, kalau harat itu apa, pembunuhan di mana Mana Bapak lihat aja di TV. Itu banyak suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh ayah, ayah bunuh anak. Kayak itu macam-macamnya ya. Nah, kemudian tetangga membunuh tetangganya, pacar membunuh pacarnya, teman membunuh temannya, apalagi begal segala macam. Itu dulu Pak. Itu dulu. Udah lepas ya Pak. Sabar aja lah Pak. Lepas. Banyak sekali pembunuhan. Ya kan Pak ya? Banyak jual beli online. Ini tanda-tanda kiamat kecil tadi kan pasar jual beli online banyak nggak Pak? Oh, ya kan? Itu namanya pasar berdekatan. Ada hal yang negatif yang ditimbulkan dari banyak pasar ini. Pertama Pak, hidup orang hedon. Pasar itu bukan hanya jual baju segala macam Pak. Jual apa Pak?
jual apa tuh namanya, rekreasi, kan pasar juga tuh, jual jasa gitu kan. Oh, rekreasi, apalagi itu Pak, jual makanan, jual, kan itu fun, fashion, habis itu apa? 3F itu, fun, fashion, food, 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 food. 4F, 4F atau 3 Pak? Bapak tambah-tambah aja, 3 yang saya tahu cuman. Fun, fashion, food. Ah itu kerjaan orang. Ada itu kan ada 3 itu kan, itu kerjaan orang dikejar-kejar sekarang tuh. Fun, healing, dikit-dikit healing, dikit-dikit hura-hura itu kan. Terus fashion, baju, pakaian mewah, kalau pernikahan itu sampai 2M, 3M, 3 bulan cerai. Oh, ini tuh gaya artis kan begitu tuh. Biayanya 3M, habis tuh 3 bulan cerai. Baguslah Bapak, biayanya cuma 30 juta, tapi sampai mati enggak cerai-cerai. Bagus Pak ya. Food itu apa Pak? Makan. Food. Makan. Makan yang mahal. Saya dulu ada tuh artis tuh, tak sebut nama kita. 1 paha kambing harga 150 juta. Apalah paha kambing ini terbuat dari apa nih kata saya? Ini daging kambing. Mungkin dilapisin emas kali ya. Atau kambingnya dikasih makan emas. Nggak tahu. Itu gayanya konsumtif. Jadi kalau begini gayanya Bapak konsumtif. Habis itu apa? Salah saya nulisnya. Banyak pasar berarti juga banyak penipuan. Karena di pasar itu rata-rata Bapak memahami nih. Kata Nabi SAW, at-tajiru suduq fil jannah hakadha. Orang pedagang yang jujur itu di surga bersamaku begini. Apa kata Hasan Al-Basri menilai di sini? Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bicara ada pedagang yang jujur, aku tak percaya ada pedagang yang jujur. Tapi karena Nabi mengatakan ada pedagang yang jujur, baru aku percaya. Saking tidak adanya pedagang yang jujur. Jadi artinya apa Pak? Ada negatifnya dari banyak pasar ini, penipuan di mana-mana. Karena di pasar itu rata-rata, jawablah, di pasar itu rata-rata apa Pak? Nipu kerjaan orang mah. Terus konsumtif, hidup hedon. Lah, itu Pak ya. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian yang ke-19. Bapak capek enggak? Pasti Bapak capek. Ini karena dihantam terus nih banyak. Pak Ustaz, sakit kepala kami Ustaz. Ini udah banyak masalah, tambah masalah lagi, sakit kepala kami Ustaz. Mikirin dunia nih. Kan gitu jadinya, ya Pak ya. Tapi tujuan dijelaskan ini supaya Bapak terhindar. Jangan Bapak ikut-ikutan itu, ya kan? Jangan ikut-ikutan pasar gaya-gaya hedon segala macam. Jangan pula ikut-ikutan apa Pak? Menjadi tidak amanah. Itu Pak ya. Lanjut. Tersebar dan dusta, tadi udah jelasin. Ulang lagi, seolah-olah kebohongan merupakan kebiasaan, mudah didapatkan di mana. Malahan orang bercanda pun bercandanya bohong, padahal nggak nguntungkan juga, tapi bohong itu menjadi kebiasaan. Terus makanya Bapak kalau bercanda nggak usah bohong, bohong. Itu istrimu manggil di rumah tadi saya dengar. Pergilah dia pulangan, tahu-tahu istrinya nggak ada di rumah. Balik lagi dia, mana istri saya nggak ada dia di rumah. Bohong aja. Orang udah pulang ke rumahnya, dia bercanda tapi bohong juga. Hindarin tuh ya. Benar nggak Pak? Dihindarin nggak Pak? Kemudian berikutnya, di samping itu manusia sekarang ini telah mengalami penurunan dalam kehatian. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kebohongan muncul dalam bentuk perkataan, canda atau membesar-besarkan perkara. Perkara itu sebenarnya kecil tapi dibesar-besarkan. Para pelaku pasar nih contoh lagi, kebohongan merupakan salah satu media digunakan untuk aktivitas marketing. Kan banyak tuh Pak aktivitas pasar itu Pak. Kalau orang yang jual rumah tuh kayaknya gitu. Tinggal satu
tinggal satu rumah, tinggal satu unit. Dah 5 tahun tinggal satu unit juga baru. Ilah, dah saya. Saya dulu Pak pernah Pak mencari-cari rumah, terus spanduknya itu Pak harga 160 juta. Semangat saya. Wah, 160 juta nih. Kemudian apa sih tanya di situ? Dia bilang, maaf Pak, itu spanduk 5 tahun yang lalu, kata dia. Terus harganya sekarang berapa? 350 juta. Katanya, 2 kali lipat naiknya. Kenapa nggak dicopot aja? Saya lihat itu bukan spanduk 5 tahun yang lalu Pak, baru dipasang. Karena dia baru Pak spanduknya. Ampun saya. Gaya-gaya orang. Udah datang kita baru dikasih tahu harga yang sekarang. Kenapa nggak dicabut aja itu spanduk? Itu gaya-gaya marketing itu gaya sekarang. Betul nggak Pak? Cepatlah beli sekarang juga. Kan hari Senin harga itu terus. Itu kan gaya marketing buat kita nggak bisa berpikir Pak. Di dalam TV banyak sekali kan? TV banyak sekali. 30 detik lagi, 30 detik lagi, 30 detik lagi. Kata dia kan, ini harga akan ditutup, barang akan habis. Kita tunggu 3 hari lagi, ada lagi barang tuh. Ilah, apalah sistem. Bapak itu sudah tahu yang begitu, tapi tetap aja bapak yang tertipu. Ibu-ibu apa lagi? Panci. 30 detik lagi habis. Cepat SMS. Tahu-tahu 3 hari lagi ada lagi barangnya. Karena ada orang kalau bagus barang kemudian orang berhenti jualan, pasti produksi lagi lah lanjut. Banyaklah bapak tertipu gara-gara itu. 3 berapa Pak? Yang 20, mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu. Di antara tanda-tanda hari kiamat, seorang laki-laki tidak akan mengucapkan salam kepada orang lain kecuali kepada orang yang dia kenal. Maksud hadis ini adalah ini Pak. Hilangnya ikatan hati antara sesama kaum muslimin. Harusnya kan salam itu diucapkan kepada siapa Pak? Kaum muslimin umum, pada siapa aja. Tapi enggak Pak. Kalau kepada kelompoknya dia Pak? Dia salam, kira akrab. Tapi kalau bukan kelompoknya, nggak mau. Itu beda alirannya sama kita tuh. Ormasnya beda. Jangankan ormasnya, RT aja beda, kadang tak mau dia. Padahal apalah RT, apalah RW. Itu Pak, yang di sana Pak, dia sakit Pak, biarin aja. Itu kan RT lain, bukan kita. Itu kan terkotak-kotak. Kalau dulu Pak, semuanya orang saling membantu. Kalau sekarang terkotak-kotak. Terus petanda bahwa adanya sekat antara satu dengan yang, jadi ada sekat. Terus apa? Setiap kelompok merasa bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Banyak kan gitu Pak ya? Nah, ini pendapat saya, ini ustadz saya. Kalau ustadz itu gak pakai lah. Enggak ada Pak ya, enggak ada. Pokoknya kayak gitulah, orang itu tidak lagi saling toleransi sesama kaum muslimin. Ada sekat-sekat itu Pak. Itu tandanya bahwa apa namanya itu? Orang hanya mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu saja. Mohon maaf nih Pak, kalau saya jadi dosen juga gitu. Kalau saya masuk ke ruangan, maksudnya saya ngajar mahasiswa itu, baru dia sapa saya. Untuk apa dia nyapa saya Pak? Supaya nilai aman. Tapi kalau enggak saya ajar anak-anak mahasiswa itu, ketemu hidung kita sama hidung dia, enggak kenal dia. Enggak disapanya kita. Padahal ada enggak bedanya antara dosen sama mahasiswa? Beda lah, penampilan beda lah Pak. Masa sama? Dosen kayak gini, udah tua bawaannya kan. Mahasiswa kan muda-muda. Begitu. Bapak capek ya dengar saya. Terus gimana? Ini kayak gini aja nih terus nih. Bapak sakit hati aja dia baca terus ya. Bapak aman? Bapak mau nanya atau gimana? Atau lanjut? Atau berhenti aja? Lanjut? Pak Wendy, tanyalah Pak Wendy. Tanyalah Pak Wendy. Tanyalah kapan kita makan gitu. Pertanyaan juga kan?
Ayolah Pak Bendi, tanya lah Pak Bendi. Bingung Pak Bendi, mau nanya apa? Pak Andi kali, Pak Abdi, Pak Andi, tanya lah Pak. Pak Edi kali, ah, silakan Pak. Hmm. 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 Di tanda-tanda awal-awal nomor berapa ya? 5, 6, 7 lah, saya lupa itu. Itu salah satu tanda kiamat kecil itu banyak terjadi gempa. Udah ada sih di atas. Ditambahkan dengan ini juga. Allah tuh kan alam ini dibuat sama Allah itu kan Allah yang menentukan. Kalau sudah banyak kejahatan, alam itu disuruh sama Allah berbicara. Cara bicara Allah alam itu gimana? Cara bicara alam. Ya udah digempain. Apakah sudah cukup? Ya cukup banget Pak. Sudah memenuhi syarat? Sudah memenuhi syarat. Berarti tunggu aja. Ngeri kan? Itu ada ya Pak ya. Dibuatnya Pak 8 kalau Sumatera 8,9 itu semuanya hampir semuanya kena ya Pak ya. Saya kaget juga. PMKG berani betul mengeluarkan ini. Nanti kalau udah keluar itu dampak negatifnya ada juga Pak. Apa itu? Barang-barang naik. Orang nanti panik buying itu katanya. Panik buying apa ya? Kalau gempa nanti orang gak jualan berarti saya harus stok beras 300 ki. Udahlah, tapi sudah mencukupi ini Pak. Udahlah, udah cukup. Ya. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, ayat Al-Quran salah satu diantaranya, maka Allah mu'adzibina hatta nab'atha rasulahum, atau wa anta fihim. Selesaikan. Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau kaum Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Sekarang Nabi Muhammad enggak ada. Wal mu'minun. Ditambah ayat itu apa? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau Bapak kepengen menolak azab, menolak fitnah, menolak bala dari Allah, maka Bapak harus menyediakan diri Bapak untuk jadi orang beriman. Jadi orang baik, maka Allah tidak akan mengazab. Bisa jadi kan banyak Pak, lihat kan, rumah-rumah hancur, tapi rumah dia baik-baik saja. Semua terbakar, tapi rumah dia baik-baik saja. Walaupun kalau Allah ingin juga bisa terbakar, tapi karena dia orang baik Allah jaga. Ada begitu Pak. Makanya Bapak kalau ingin menghindari tempat kami ini harus baik. Caranya gimana Pak? Nabi sudah tidak ada. Gimana? Bapak tetap jadi orang beriman. Lakukan kebaikan, amanah segala macam. Hindarkan segala bentuk tanda-tanda kiamat kecil. Bisa dihindari? Bisa. Nah gitu Pak. Bisa nggak Pak? Bisa. Makanya kadang-kadang Pak kita bersyukur nih sama bapak-bapak ini. Harusnya orang-orang luar itu terima kasih sama kita-kita yang sholat ini. Bukan kita sombong enggak. Bisa jadi Allah tidak mendatangkan azab gara-gara bapak-bapak ini masih sholat. Kalau coba bapak enggak sholat, udahlah dihabisin sama Allah. Diganti lagi dengan yubaddilu qauman ghairahum. Diganti sama Allah kaum yang baru selain dari mereka. Terima kasih tuh. Makanya Bapak nanti ketemu sama orang-orang yang gak sholat, makasih sama saya. Makasih sama saya. Sombong pula Bapak jadinya. Kenapa hidung saya? Lanjut Pak. Pak Edi. Pak Edi. Ya. Iya. Bagaimana kita seorang muslim yang taat ibadah ini menyikapi hal-hal yang tadi diuraikan supaya kita juga terhindar dari yang tadi saya.
Cara menghindarinya hanya kebalikannya. Kalau orang bohong, kita berusaha jadi orang jujur. Kalau orang khianat, kita berusaha jadi orang amanah. Kalau orang mengangkat anak kecil yang jadi pemimpin, kita jangan ikut-ikutan. Bukannya dibalik aja, Pak. Caranya hanya dibalik aja. Kalau orang pergi ke pasar aja terus, kita hidupnya biasa aja sesuai dengan apa, Pak? Keinginan, kebutuhan kita, bukan keinginan ya. Kebutuhan kita. Jangan gaya-gaya orang itu. Pokoknya dibalik aja caranya, Pak. Bapak terhindar itu. Nah, jadi dikasih tahu kayak Bihamka itu kan, aku tahu akhlak buruk dari orang yang tidak berakhlak. Jadi belajar akhlak itu dari siapa, Pak? Orang yang tidak berakhlak. Misalnya nih, ada orang yang marah-marahin Bapak. Terus hati Bapak kan sakit. Kalau orang yang berilmu pasti dia bilang, kalau dia menyakiti hatiku dengan perkataan kasarnya, aku berjanji tidak akan berkata kasar kepada orang lain. Apa sebab? Karena sakit hati orang. Nah, jadi dibalik, Pak. Makanya kata Bihamka apa? Aku belajar akhlak terpuji dari orang yang tak berakhlak. Tinggal dibalik, Pak. Jadi balik. Hanya kasih tahu sama Nabi begini supaya Bapak bisa mencari alternatif yang positif dibandingkan alternatif yang negatif yang sudah dijelaskan sama Nabi Muhammad. Ada lagi, Pak? Cukup? Udah bunyi belum? Ini ada Pak. Ini istri satu-satunya aja, satunya Pak. Boleh Pak ya? Satu ya. Terakhir. Istri membantu suami dalam urusan dagang. Apa salahnya, Pak? Salah nggak? Harusnya nggak salah. Tapi ini termasuk tanda kiamat kecil. Nah, di antara tanda kiamat kecil adalah pengucapan salam kepada orang tertentu. Ini hadis tadi kan? Maraknya aktivitas perdagangan, hadis juga kan? Hingga istri sibuk membantu. Jadi hadis itu bertumpuk-tumpuk dia, Pak. Kadang bahas ini, kadang bahas ini kan? Jadi banyak sekali hadis itu ini. Ini yang kita pokok bahasanya. Istri sibuk membantu suaminya dalam urusan dagang. Putuslah ikatan silaturahmi dengan anaknya. Kesayangan. Karena istri sudah sibuk. Terus perdagangan berkembang pesat ditandai dengan banyak pertukaran modern kan. Di setiap jengkal tanah yang saling berdekatan dan juga perdagangan di internet. Masuk wanita dalam bekerja itu disebut dengan wanita karir. Apa negatifnya? Coba lihat. Hal negatifnya menandakan bahwa rumah tangga tidak ada yang jaga. Harusnya kan istri itu di mana, Pak? Di rumah. Jaga apa, Pak? Jaga rumah. Setiap orang yang masuk tentram langsung. Ini pas ketika istri kerja, anak datang, tak ada ibu, akhirnya apa yang terjadi? Enggak tentram, bebas. Bawalah pacarnya masuk ke dalam rumah, bawalah ini segala macam dalam rumah. Itu. Di situ tuh kalau istri sudah meninggalkan gawang, sering kebobolan. Istri itu kan dianggap apa, Pak? Mohon maaf nih kalau istri Bapak bekerja ini. Kan kalau istri itu dianggap sebagai penjaga gawang. Kalau dia sudah meninggalkan gawang, dari jauh aja ditembak sama orang, gol mah. Rumah tuh gol mah. Jadi gitu, Pak. Jadi memang itu sudah disebut kiamat kecil. Sekarang banyak kan perempuan-perempuan kerja. Boleh aja kerja tuh, tapi misalnya Pak ya, harus tahu waktu. Berangkat jam 8, pulang jam 4. Jadi berangkat setelah anak pergi, pulang setelah sebelum anak pulang. Tahu-tahu dia itu, anak itu harus tahu bahwa ibunya ada di rumah. Untuk menjaga rumah itu penting dijaga, Pak. Penting sekali. Jaga rumah itu bukan hanya sekedar menyambut orang datang, Pak, tapi apa? Makanannya tersedia. Apa yang membuat anak-anak itu rindu untuk pulang ke rumah, apa, Pak? Masakan ibunya. Kan itu, Pak ya? Kalau tidak ada yang membuat anak itu rindu untuk datang balik ke rumah, tidak ada masakan ibunya, nggak rindu, dia kemana dia pergi, Pak? Kemana-mana, ke kafe. Makanya ibu itu harus pandai memasak hingga anaknya itu rindu dengan. Saya begitu. Kalau mak saya tiba tuh, memang jauh bedanya masakan mak saya dengan masakan nasi Padang. Warung Padang jauh bedanya, Pak. Rindu warung Padang, Pak. Rindu banget saya, Pak. Mak saya kalau masak tuh, Pak, dengan cinta, Pak. Udah setua-tua tuh, Pak, kalau dia masak, Pak. Bukan, Pak, enak betul, Pak.
Karena emak saya kan orang kampung, dia nggak pakai segala bentuk yang instan. Kalau kalau bumbunya harus diulek. Kalau enggak itu kan cara dia masak, ya kan. Pokoknya, kalau semuanya instan kan jadi enak pak. Campur keringat peluhnya itu pak. Ini amat pak. Dah lanjut pak yang kedua. Mana-mana tapi kita mau cepat nih apa bercanda aja. Yang kedua apa? Menandakan bahwa istri sudah terlalu mencintai harta. Jadi kalau dia sudah pergi keluar berarti dia sudah mencintai harta. Kalau sudah mencintai harta nggak ada lagi istri yang qanaah. Karena kalau dia pendapatannya lebih besar daripada suaminya, suami diinjak. Bang, abang jangan suruh-suruh saya ngambilin air ya. Gaji abang di bawah gaji saya. Berani-berani bang. Nanti saya ceraiin abang nanti. Sejak kapan istri bisa menceraikan nih suami? Pandai betul dia. Gara-gara apa pak? Kerja. Gara-gara itulah. Ya walaupun sebagian ada yang bisa masih menahan emosi dan egonya. Tapi kebanyakannya kalau dia udah banyak duit. Terserah bapak aja lah. Apa kata dia? Apa kata suaminya? Dek, bobok yuk. Abang bobok ya, capek saya nih bang. Mau bobok ya sendiri. La ilaha illallah. Diajak tidur gak mau dia bang. Bobok sendiri aja lah tadi kan. Terus ya sofa lagi gitu. Terus dek dingin dek peluk guling tuh kata dia. La ilaha illallah. Bapak ada paham gak? Paham gak nih? Nah itu. Makanya saya kalau selalu ngasih tuh pada anak-anak anak-anak laki-laki mahasiswa tuh, kalian laki-laki ini jangan kalian biarkan istri kalian kerja nanti. Kalau kalian kepengen disayangi, dihormati, dihargai, caranya cuma satu. Apa itu? Kalian kerja banting tulang sampai mati. Itu kerjanya. Itu kalau kepengen laki-laki ini serius. Laki-laki kalau kepengen dihargai gimana caranya? Dia yang kerja banting tulang sampai kapan? Sampai dia mati baru dia dihargai. Tapi kalau dia memberikan space itu kepada istrinya, dia yang di rumah kepalanya dijinjak mah. Susah untuk istri menghormati. Apa kata istrinya? Abang apa pula dihormati abang nih? Apa pula dihormati? Laki-laki abang itu sudah terjual, tergadai laki-laki abang itu tadi. Ilah ilallah. Nah, kasar ngomongan saya nanti. Lanjut aja lah Pak. Ya kan? Istri itu kan gampang menghargai kalau dikasih duit kan? Iya kan? Nah, cepat aja lah Pak, lanjutlah. Bapak nanti sakit hati Bapak. Nah, yang ketiga, masuknya wanita dalam perdagangan akan menimbulkan fitnah bagi pelanggan. Nah, itu yang saya katakan tadi, apa hubungannya perempuan dengan mobil? Jadi orang yang beli mobil itu gara-gara mobilnya yang bagus atau gara-gara perempuan depan tuh? Gara-gara perempuan depan tuh mah. Dia berusaha agar ketika beli mobil dapat bonus. Manja, Di pameran itu Pak. Awalnya di pameran dan segala macam. Ilah, apa hubungannya coba? Ya kalau beli mobil kan yang dilihat apa? Mobilnya, spek mobilnya gimana kan? Tapi apa hubungannya perempuan? Plusnya kan. Yang keempat, bahkan wanita bisa menyingkirkan laki-laki dalam profesi. Akibatnya laki-laki jadi pengangguran. Ini orang lebih suka mencari karyawan perempuan yang mudah diatur, yang lenggak-lenggoknya enak dilihat daripada laki-laki. Karena laki-laki memang agak ngeyel, serius. Laki-laki itu kalau nggak suka memang agak membantah. Tapi kalau perempuan banyak nggak bantah. Akhirnya apa? Perempuan yang dapat pekerjaan, sementara laki-lakinya nganggur. Apa yang terjadi? Kacau lah dunia ini. Laki-laki nggak ada kerjaan, akhirnya ngerjain perempuan. Serius, ya kan? Kan nggak ada kerjaan. Coba kalau dia kasih kerjaan, adakah dia berpikir untuk maksiat? Nggak. Tapi karena nganggur, banyak hal negatif yang dikerjakan sama dia. Ini negatifnya itu Pak. Kalau perempuan sudah masuk ke mana Pak? Ranah dunia kerja.
Itu tidak ada larangan sebenarnya bekerja itu Pak. Cuma lihat porsinya, lihat waktunya. Kalau ingin kerja silakan kerja. Tapi apa Pak? Jangan sampai melalaikan porsi kewajiban dia sebagai perempuan. Dia harus melahirkan. Kadang istri kan begitu. Dek, anak ketiga dek. Apalah bang nih anak ketiga nih. Anak itu apa? Dua aja capek. Kan, udah nanti tiga apa? Udah cita. Kebiri ya bang ntar lagi gitu. Di kebirinya bang ya. Enggak mau dia anak ketiga segala macam itu kan. Apalah bang nih karir saya belum apa? Belum bagus, belum meningkat. Nada anak lagi cukup itu. Satu. Yang kedua apa Pak? Nah, itulah kira-kira tuh omongan istri macam. Atau lah Pak. Kalau dia pun kerja dijaga jaga. Jangan sampai kebablasan. Nah itulah. Dah itu aja lah itu dulu. Terima kasih ya Pak ya. Mohon maaf nih menyakitkan kepala Bapak nih. Tapi memang ini saya hanya membacakan bukunya aja. Memang kenyataannya terjadi saat sekarang begitu. Itu tanda-tanda kiamat. Saya rasa Bapak nggak ada yang nanya lagi kan? Udah nggak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.